berkumpul di tempat ini. Nah, ini jelas sudah bacaannya. Siapa aja yang melihat tuan guru yang kayak baca alimnya pasti sudah. Faman i'taqada, siapa yang percaya beretika anal kudrata, bahwasanya kudrat tu'siru fil mumkini, memberi bekas pada yang mungkin, binafsiha, dengan dirinya sendiri, auhiya ma'al zati, atau kudrat serta zat, kafara, dia kufur, kafir dia. Nah, ini sama nang banyu nih nah. Siapa percaya beretikat banyu nih mampihakan haus, fakat kafara. Pahamlah. Banyu ini sebab aja kadang beri bakas. Siapa nang mampihakan haus? Allah Ta'ala. Kan sama aja. Minum obat. Siapa yang percaya obat nang mewagasakan, fakat kafara. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah dengan sebab minum obat. Nah, tapi etikat itu dalam hati aja. Kada apa-apa kalau kita memandir, guru ibu nai. Nah, hampir aja sakit kepala karena aku tadi jadi minum paramik, kada apa-apa. Tapi hati ingat, mata hati ingat bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Nah, kada perlu disambat. Jangan sampai baju lapis tak keluar. Pahamlah. Baju lapis tak keluar. Ini guru ibu ini memberi malim banyak larutan cap kaki 3. Hakikatnya Tuhan memberi terima kasihlah Tuhan, kayak itu kah? Karena mau loh, kan usah disambat terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada guru ibu, masalah guru ibu lah. Kan kayak itu. Tapi hati kita, siapa yang memberi? Ya Allah Ta'ala. La mun'ima illallah, tidak ada yang memberi nikmat kecuali Allah Ta'ala. Dengan sebabnya wasitahnya guru ibu. Nah, pahamlah sudah. Belajar. Siapa yang memintarakan? Mu'alim kah? Allah Ta'ala kah? Nah, siapa yang percaya beretikat guru yang ma'alimakan, kafara. Itu ilmu etikat di dalam hati. Jadi yang ma'alimakan Tuhan dengan sebab guru. Nah, cuma lamun disambat tadi jar kami bisa belajar mu'alim si anu belajar itu kada apa-apa, cuma mata hati ingat. Nah, dalam hati kita ingat bahwa itu semua pemberian Allah Ta'ala. Nah, jadi siapa yang percaya kudrat yang memberi bakas, fakat kafara. Wal iyazu billahi ta'ala. Wal iyaza bisa jadi baca wal iyazu billahi ta'ala. Berlindung kita dengan Allah Ta'ala. Nah, ini ilmu yang sangat berharga dari kiai kita bahari. Jadi di sini bila pidato itu artinya dengan kudrat dan iradat tadi tinggal ganti dengan izin Allah Ta'ala yang bersifat kudrat dan iradat, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kayak itu caranya. Khatib-khatib, nah ini boleh mendengar di YouTube nih khatib. Guru Mu'alim Bahri mana hati dalam firman Tuhan yang berbunyi. Jangan ada huruf pada bersuara. Suara itu ya bailun ya berbunyi. Nah, dalam firman Tuhan yang menyatakan kayak itu aja. Nah, ini larang ilmu ini. Orang kuliah gitu bisa kada tahu. IS2, IS1, tak paling lah IS1, IS2. Nah, ya isnya kebanyakan guru-guru. Lalu bina raya lagi. Nah, jadi orang bahari itu apik-apik bahasa kita, berhati-hati. Nah, jadi nang mu'alim padakan ini dari guru mu'alim. Lamun mu'alim kada pernah belajar, mana mu'alim kau menyampaikan?
Itu buktinya bahwa yang pernah berguru dengan mereka. Nah, wasiat Pak Guru kan tadi. Wa min zalika, dengan daripada demikian itu, ta'lamu, engkau tahu, tahrima qaulil amati, haramnya perkataan orang awam, orang banyak, orang kampung jar kita. Di kampung tuh rancak pang tau ucap. Napa jar? Al qudratu tatasarrafu. Kudrat ini yang melakukan. Nah, kenapa nih? Dasar nang kudrat sudah ajar mano. Nah, kudrat Tuhan sudah ajar. Nah, ini kenapa nih belum kawin? Kudrat Tuhan. Iradat Tuhan. Nah, umpama nih orang awam rancak nang itu kudrat jarang berbuat ini. Nah, liihamihi, karena itu sangat samar-samar. Nah, ihamihi itu ya tersamar, dikira asa ada apa-apa itu. Nah, annaha allati tatasarrafu bi nafsiha, bahwa kudrat itulah yang berlaku dengan sendirinya, yang berbuat dengan sendirinya. La annaha sababun fit tasarrufi, bukan kudrat itu menjadi sebab pada segala perbuatan. Karena itu haramnya tadi. Nah, jadi menjadikan kudrat berlaku, berbuat, menentukan, bukan menjadi sebab. Kalau sebab tadi kada apa-apa. Siapa mau janakan nih? Allah Ta'ala dengan sebab kudratnya Tuhan. Nah, wa mahallu hurmati hadzal qauli, haramnya perkataan ini. Nah, contohnya tadi ya. Ini kenapa jadi kayak ini nih? Ini kudrat Tuhan sudah, iradat Tuhan sudah. Nah, seakan-akan tadi sifatnya itu, kudratnya yang menentukan, iradatnya yang menentukan. Tapi kalau dalam hatinya hanya sebab saja, kada apa-apa. Nah, kayak minum banyak tadi, sebab minum ampe haus, ini ngarannya hukum adat. Bila makan ampe lapar tuh hukum adat. Bila minum ampe haus, tapi banyu nasi kada memberi bakas. Siapa yang beri bakas? Allah Ta'ala. Paham ya kalau sudah lah? Nah, tapi tadi ya dalam hati aja, itu dalam hati. Kawitan rancang bemamai lawan ikam nih. Nah, ikam tuh pada misalnya lawan kawitan menyenyaring. Nah, ini mau kada aku nyakulahkan nih kada kawan nih, nggak ada aku beri duit. Itu kada tersalah, ada kawitan bemamai mandidik. Tapi kawitan yang bertauhid paham saja dalam hati bahwa yang memberi nikmat itu adalah Allah. Dan ikam nukar sepeda motor itu hakikatnya dasar rezekimu Tuhan beri. Cuma liwat kawitan. Nah, cuma dalam pendidikan itu harus pulang ada. Nah, namanya peraturan-peraturan. Cuma tadi kada usah diungkai. Artinya baju lapis tadi jangan tak keluar. Paham ya kalau lah? Nah, jadi di dalam aja andaknya. Ayam tuh kenapa mati? Rompak motor. Kada apa-apa. Dasar rompak. Cuma hakikatnya ilmu tauhidnya nang mamati itu adalah Allah dengan sebab rompak motor. Nah, karena apa kita menyambat, cuma jangan diyakini, paham lah. Nah, jangan diyakini aja. Nah, makanya ini penting dari tauhid tadi. Nah,
Tauhid ini jarang orang belajar. Karena tauhid makanya tipis-tipis ya kitab tauhid nek. Kadang nang kandang lain fikih 2, 3 jilid, 10 jilid, hadis sekian jilid, tasawuf ini jilid. Kalau tauhid nang kakak ininya tipis-tipis. Nah, inilah keyakinan tadi. Nah, jadi orang yakin itu belain. Nah. Wa mahallu hurmati hadzal qauli, dan tempat haramnya perkataan ini. Haram aja bang, kada kafir. Nah, kudrat Jerman wakane. Malam yaksid isnadal fi'li laha, selama tidak berniat, bermaksud isnada, menyandarkan fi'li perbuatan laha bagi kudrat. Pahamlah. Ini kan apa nih? Ini gawian kudrat umpamanya. Kalau dia yang berniat bermaksud kudrat yang memberi bakas, kafir. Tapi kalau hanya perkataannya aja kada bermaksud, itu hanya perkataan yang berbahaya. Wa illa, kalau tidak, kalau tidak, artinya kalau dia menyandarkan perbuatan itu kepada kudrat, fayakfuru, kafirlah dia. Ya tadi penjelasannya. Bila percaya kudrat itu yang memberi bakas, kafirnya. Jadi yang memberi bakas itu adalah Allah Ta'ala yang bersifat kudrat. Nah. Ini tauhid nih ngalih-ngalih ada juga belajar. Makanya jarang orang belajar tauhid nih. Bisa salah. Tauhid tidak bersembahyang lagi ladinya kapan ada. Oh. Tauhid kada sembahyang itu kan. Makanya tadi kan pelajar tauhid. Ini 3 tadi. Jadi kan ada orang bertauhid cuma kada sembahyang, berarti kada mengamalkan rukun Islam. Artinya kan 3 rukun Nabi pelajari. Jibril datang, akhbirni anil iman. Ya Jibril, wahai Rasulullah, habarkan kepadaku apa itu iman. Biasanya Riyadhus Shalihin tuh apa itu, tentang apa tuh? Ikhlas kah itu? Nah itu pulang iman ini. Akhbirni anil Islam, apa itu Islam? Islam ini. Apa itu ihsan? Jadi 3 serangkai ini kada boleh dipisah. Banyak orang yang belajar tauhid, kenal dengan Allah Ta'ala, tapi dia kada menjalankan ilmu fikih, kada menjalankan ilmu tasawuf. Nah lalu kena orang ini bisa mengkafirkan orang. Tapi ada orang yang belajar ilmu tasawuf, ilmu fikih, alim, tapi dia tidak belajar ilmu tauhid, salah aja juga. Kada melaksanakan perintah Allah. Seperti iblis. Iblis itu paling alim malaikat. Tidak ada di langit yang kada pernah disujuti oleh iblis. Ngaran iblis itu apa? Azazil. Nah, cuma gara-gara kada beradab, kada bertasawuf, jar Tuhan iblis. Iblis panglah iblis. Tuh nah, sujud lawan Nabi Adam, beri penghormatan kepada Nabi Adam. Ya iblis kada hakun fakat aba. Nah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah kada hakun. Engkau menciptakan hamba ini daripada api, Nabi Adam daripada tanah. Mulia api daripada tanah. Nah, berarti ini kada beradab namanya. Kada berakhlak ngarannya. Ilmu tinggi tapi kada berakhlak. Akhirnya iblis tadi gugur jatuh. Dikeluarkan Tuhan daripada surga sampai kiamat lah. Nah, jadi bahaya juga.
ilmu tauhid cuma kada bersyariat, kada beradab. Makanya jar mualim orang ini kada kafir gara-gara meninggalkan ketaatan. Pulan, ikam kenapa kada sembahyang? Kuler, kada kafir, berdosa ya. Tapi ikam kenapa kada sembahyang? Malah luasi luang murid beneran. Kafir kenapa? Mahapak-hapak perintah Tuhan. Nah, banyak kalau orang kayak itu kada sakubur jo anjir. Kada sakubur jo anjir kita nih. Ayo has itu sembahyang. Nyata gerang na sembahyang anjir masuk surga. Anu kayak itu. Nah, banyak perkataan-perkataan nang kayak itu. Hati-hati buat ini kan. Jadi orang ini kafir gara-gara kada hormat. Jar kawitan si Pulan tukarakan mah aku rokok ada rokok apa pulsa aja nggak rokok kalau badan tukarakan mah jar banyak pulsa nah orang kuler bahaya Allah na sembahyang duha tuh baik bang cuma kada hormat lawan kawitan mana baiknya lebih baik nukarakan pulsa daripada sembahyang duha kada hormat itu anak. Dilihat baik bang. Jar mualim, sampah banyak tuh, buanglah. Kuler mulai kami nge WPR, kada baik nge WPR tuh. Nang paling baik buang sampah dulu, hanyar nge WPR. Nah, itu hanyar mantap. Kalau WPR ibahnya buang sampah. Pokoknya pasar aja bang. Nam pantai bila tersambat, apalagi besungkupan orangnya. Nah, artinya kada hormat lawan paguruan. Nah, makanya bahari itu orang hormat lawan paguruan. Lalu ilmu itu berberkah. Nah, Imam Abu Hanifah tadi manjin dengan sandal paguruan. Sayyidina Bilal mengambilkan tongkat Nabi. Bila Nabi ke mana sandal Nabi dijintingakan. Nah, Sunan Kalijaga tadi bahari kisahnya. Anak baguru lawan Sunan Bunang. Nah, di Sunan Bunang, ayah kon lah baguru lawan aku nih cuma ada syaratnya tunggui tungkatku nih dulu nah kayaknya aku anak aur dulu kayaknya bila aku bulik nah inggih nah hanya sampai lawas tuh beberapa bulan dililit oleh kumpai sudah belum lagi dilajari. Kalau kita wah ini pasti manggarunum marai taruh jar mualim nih. Nah itu nang kita kadang-kadang kita kada merasa tuh. Jadi bila guru tuh menyuruh laksanakan lebih baik daripada sembahyang duha. Jadi adab itu lebih tinggi. Nah jadi ketiganya ini harus dikaji apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan tadi. Jadi kalau kawa, nah itu kayak gini tadi. Orangnya ahli tauhid cuma kada sembahyang. Nah salah juga. Nah, kada sembahyang. Kenapa tauhid didahulukan tadi? Kita kenal dengan Tuhan. Sebelum kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala, kita kenal dulu lawan orangnya. Nah, buah nikam ini kalau seberapa nih? 10 kah kada tahu bang. Nah. Sebelum ikam melaksanakan perintah sekolahan, hari anu pakaian anu, dikalas harus kayak ini, ikam harus kenal dulu sekolahan raha itu di mana andaknya. Hanyar mendaftar. Nah itu bang, lo kan mau langsung bisa sapu di raha orangnya, orang mana nih orang? Nah, langsung bisa sapu. Kada kenal kita langsung bertarbang di sini. Bingung orang siapa nih juga. Tapi masuk dulu mendaftar ke raha. Kenal di Pakapuran andaknya. Hanyar mendaftar. Mendaftar hanyar ikuti peraturan sekolah. Hari anu, pakaian anu.
di kelas harus kayak ini, di sekolah kada boleh berokok, rambut kada boleh kayak es campur. Ditaati, lamun kenal aja lawan sekolahan. Nah, rambut bilang nang kayak nang apa itu lah, kayak hambawangku ini lumuan. Nah, fayakfuru. Nah, tambihun dikit lagi. La yuqalu al-qudratu wasitatun wala alatun. Tidaklah dikatakan kudrat itu menjadi perantara dan menjadi alat. Nah, khilafan bersalahan liman qala, bagi orang yang berkata innaha bimanzilatil qalami lil katibi, dengan kedudukan pulpen bagi orang yang menulis. Ini pulpen, mu'alim mana menulis, maka perantaraan pulpen ini nah, perantaraan pulpen berarti perantaraan kudrat inilah bisa terlaksana segala sesuatu. Ini umpama, jangan kayak itu aja sini, pahamlah, jangan sampai sifat kudrat dipadahkan jadi perantara. Nang kayak orang menulis pakai pulpen, nulis tapi pakai pulpen. Nah, pulpen ini umpamanya kudrat. Nah, jangan kayak itu jersidin. Walillahil masalul a'la. Dan bagi Allah itu adalah perumpamaan yang tinggi. Wa dalilu ala subutil qudrati lahu ta'ala, dan dalil atas adanya kudrat, tetapnya kudrat Allah Ta'ala, wujudul alami, adanya ini alam. Wa tarkibuhu, susunannya, antakulu, bahwa engkau kata lawin tafat anhul kudratu, seandainya ternapi tidak ada daripada Tuhan itu kudrat, lakana ajizan, niscaya Tuhan itu lemah. Lamun Tuhan itu kada kuasa, maka Tuhan itu lemah. Walau kana ajizan, lamun Tuhan itu lemah, lam yujad syai'un minal alami, tidak didapat sesuatu daripada alam ini. Lamun Tuhan tuh nang ada kuasa, lemah Tuhan, kada didapat alam nang kaya ini. Kada didapat. Nah, jadi mulai tahun berapa sudah kita kada tahu tahunnya Tuhan maulahkan ini alam. Wa adamu wujudi syai'in minal alam muhalun, dan ketiadaan adanya sesuatu daripada alam ini mustahil. Alam ini kada ada, mustahil. Kan alam ini ada. Lima yukhalifuhu, karena menyalahi al-haq yang benar, al-his kenyataannya. Nah, menyalahi al-hissa yang kenyataan. Kan ternyata ada ini alam. Kan kayak langit tadi kada pernah jar maling gugur, kada betihang pulang, berarti ini bukti adanya Allah Ta'ala itu maha kuasa. Fabatala ma adda ilaihi, maka batallah yang membawa kepadanya, kepada lemah tadi. Wahia itisabuhu ta'ala, bersifatnya Allah Ta'ala bil ajzi, dengan lemah. Ini bertentangan, batal hukumnya. Fasabata nakiduhu, maka tetaplah lawannya, yaitu kuasa. Wa huwa itisabuhu ta'ala bil qudrati, bersifatnya Allah Ta'ala dengan kudrat. Wa idza sabatat lahul qudratu, apabila tetap Tuhan itu sudah bersifat kudrat, istahala alaihil ajzu, mustahil atasnya itu lemah. Allazi huwa didul qudrati, yang mana lemah itu lawan daripada kuasa. Intaha. Nah, jadi kita ambil kesimpulan bahwa kudrat ini bertakluk, berhubungan dengan yang mungkin. Mungkin ada, mungkin kada ada.
Nah, kemudian kudrat ini adalah sebab aja. Yang memberi bekas Allah Ta'ala juga yang bersifat kudrat. Siapa yang beretikad meyakini kudrat memberi bekas, kafir hukumnya. Paham kalau sudah? Siapa yang menciptakan Allah? Kudrat Allah. Salah. Siapa yang menciptakan alam? Allah Ta'ala yang bersifat kudrat dibalik. Nah, itu kesimpulannya. Jadi apabila kita ini mengatakan bahwa kudrat yang bertasarruf, kudrat yang memberikan bekas, faqad kafara, kafirnya. Tetapi Allah Ta'ala yang bersifat kudrat. Nah, itu penting. Ini kan wajar bina orang ini kayak ini sudah kudratnya jar mahandaki, kudratnya sudah menentukan. Nah, salah tuh. Tapi Allah Ta'ala yang menentukan, yang bersifat kudrat. Nah, bila pidato tadi jar guru kita bahari ganti dengan kudrat iradat, ganti dengan izin Allah Ta'ala yang bersifat kudrat, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Nah, kita rajin kan mesti gitu dengan kudrat iradat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Ganti jar guru kita bahari karena sesuai di sini tadi kudrat tadi sifatnya. Nah, kan paham lah sudah. Tapi ini tadi kada perlu diungkai, ini dalam hati kita aja. Jadi kita kada tersalah. Nah, mulai minum ampi haus, sebab minum ampi. Siapa nang mampihakan? Allah Ta'ala yang bersifat kuasa, yang bersifat kudrat tadi. Bukan banyu ini, bukan kudrat Tuhan, tapi Allahnya sendiri nang mampihakan aku daripada haus. Pahamlah? Nah, ini penting. Nah, kitab Fathul Majid. Nah, kira-kira hingga sini yang dapat Mu'allim sampaikan, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang benar sesuai dengan etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi sangat penting. Tuhan itu bagarak kada, badiam kada. Paham? Bila bagarak itu sifat makhluk. Contoh nang diam kayak langit, langit itu diam. Nang bagarak matahari, bumi, bintang itu bagarak. Kita bisa bagarak, bisa badiam. Jadi kada boleh bang. Kalam Tuhan bahuruf kada, bersuara kada, kayak apa jar? Nah paham ya karena Tuhan tuh. Nabi Musa ketika bermunajat Tuhan memahamakan di apa caranya. Ya gampang aja, kayak tukang urut tuh nah. Nah, mohon malam ya punya guru ibu nek. Wah, ada apa lalu nah, napa lama parah. Tapi kalau tukang urut, oh ini ada sarap terjepit nanya. Nah, tahu nih tangan tukang urut nih diberi tahu Tuhan. Mohon malam ya punya wara. Wah, ngalah makan. Nah, itu asli guru ibu nih. Tukang urut itu asli. Ma'rifat dengan urat artinya. Ma'rifat dengan urat. Babanya manjapai bukan bidan beran. Oh, ini jadi sabulan. Alhamdulillah rajaki jadi bidan. Nah, Mu'allim suah itu bini berurut. Babayano. Oh, alhamdulillah coba aja rajaki bayi si pulang. Nah, ini sikunya, ininya. Nah, tahu sih ini kepalanya. Mun kita mana nih? Ada tahu parut wara dijapai. Karena tangan kita tidak diberikan Tuhan izin untuk mengenal urat. Pahamlah. Nah, sama Nabi Musa ketika bermunajat di Jabal Tursina, nyamannya kalam Tuhan tuh nah. Batutup sidin talinga, mendengar suara manusia kada baik misalnya. Ikan mendengar suara warik nyaman lah. Mana binya suara kita suara warik. Nah, mau mendengar suara warik, kada nyamannya.
Kayak tujuan Nabi Musa ketika bermunajat, oh malazatnya batakup sina talinga. Nah, diberi Tuhan pemahaman. Kayak atau orang tadi bang, kada pandir kada sih kan. Nah ini jarak kasih laho. Mun kita napa ada japa wara. Nah, demikian yang mau sampaikan. Mudah-mudahan ini kita sambung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin. Ja'alna min ibadikas salihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu